Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa sabar serta semangat untuk selalu belajar, sekalipun dengan kondisi yang mungkin tidak normal karena tidak bisa berjumpa dengan teman-teman kalian dan juga bapak dan ibu guru. Tetapi semoga saja tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar. Oke, hari ini Bu Ayi akan menyampaikan materi kelas 9, yaitu bab selanjutnya tentang listrik statis. Kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Setiawati tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Semoga kalian bisa memahaminya. Oke, di sini Bu Ayu punya slide. Jadi hari ini kita akan belajar tentang listrik statis. Bagian yang nanti akan kita pelajari yang pertama adalah kita harus memahami konsep listrik statis. Yang kedua, kita akan belajar tentang listrik statis di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertemuan kali ini nanti Bu Ayi akan membahas tentang konsep listrik statis dulu. Oke, jadi listrik statis, nah ini nanti kalian akan belajar yang pertama berkaitan dengan muatan listrik, yang kedua adalah hukum Coulomb, yang ketiga nanti adalah medan listrik, dan yang keempat adalah beda potensial dan energi listrik. Kemudian apa sih muatan listrik itu? Jadi di sini di slide ini sudah ada definisi atau penjelasan berkaitan dengan muatan listrik. Nah, di sini. Oke, muatan listrik itu ada dua macam, yaitu muatan listrik positif dan negatif. Muatan listrik positif itu disebut juga dengan proton yang disimbolkan dengan tanda positif. Muatan listrik negatif disebut dengan elektron dan disimbolkan dengan tanda negatif. Satuan muatan listrik itu adalah Coulomb yang biasa dilambangkan dengan huruf C besar. Muatan listrik yang sejenis nanti akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang tidak sejenis ketika bertemu, maka dia akan tarik-menarik. Deret ribolistrik adalah daftar benda-benda dalam deret tertentu ketika benda tersebut digosokkan dengan benda di deret atasnya. Benda tersebut menjadi bermuatan negatif. Sebaliknya, ketika benda tersebut digosok dengan benda di deret bawahnya, maka benda itu akan bermuatan positif. Sebagaimana yang ada di tabel slide-nya Bu Ayi ini. Yang pertama ada bulu kelinci, yang kedua gelas, yang ketiga mika, keempat wol, yang kelima adalah bulu kucing, yang keenam sutra, yang ketujuh adalah kapas, yang kedelapan kayu, yang kesembilan batu ambar, yang kesepuluh damar, 11 logam, ada kufrum, ada nikel, ada perak. Kemudian yang ke-12 belerang, yang ke-13 ada logam. Di situ ada emas, AU lambangnya. Kemudian yang ke-14 adalah seluloid. Berikutnya adalah hukum Coulomb. Jadi nanti di dalam listrik statis kita juga akan belajar tentang hukum Coulomb. Peristiwa tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan itu disebabkan oleh gaya Coulomb yang ada. Persamaan Coulomb biasa dirumuskan dengan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Di mana F di sini adalah gaya. Nah, ini adalah gaya Coulomb. Satuannya adalah Newton. Kemudian K di sini ini adalah konstanta elektrostatis yang besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat.
Kemudian Q1 dan Q2 ini menunjukkan muatan listrik yang satuannya adalah Coulomb, lambangnya C besar. Kemudian R ini adalah jarak antar muatan. Satuannya adalah meter. Untuk mempermudah anak-anakku mengingat rumus ini, nah biasanya Bu Ayi pakai singkatan gitu ya. Jadi gaya Coulomb itu besarnya adalah kakiku remek-remek. Nah begitu. Itu untuk menghafal saja. Kemudian di dalam tabel, di dalam gambarnya Bu Ayi di sini di slide, nah itu ada gambar muatan positif dan muatan negatif. Nah di sini ini ada Q1, ada Q2 yang kemudian memiliki masing-masing gaya gitu ya, gaya. Nah jadi ini muatannya berbeda, ada muatannya ada yang positif dengan positif, ada yang negatif dengan negatif, ada juga yang positif dengan negatif yang kemudian ditarik dengan gaya yang searah, ada juga ada gaya yang berlawanan arah. Mohon maaf. Gaya yang ada di sini, nah ini arahnya itu berlawanan. Nah, ini kalian perhatikan gambar yang ada di slide-nya Bu Ayi ini. Oke, kemudian yang ketiga adalah tentang medan listrik. Jadi medan listrik ini merupakan wilayah atau daerah yang masih terpengaruh oleh sifat kelistrikan suatu benda. Nah, sifat kelistrikan benda ini dapat ditunjukkan oleh adanya garis gaya. Arah garis-garis gaya akan menunjukkan jenis muatan yang ada dalam suatu benda. Garis gaya ini biasa digambarkan dengan anak panah. Perhatikan gambar di slide Bu Ayi. Nah, di sini. Nah, ini ada gambar dengan arah panah. Jadi arah panah ini menunjukkan garis-garis gaya. Kemudian medan listrik ini bisa dihitung besarnya dengan memakai rumus. Rumusnya adalah E sama dengan F dibagi dengan Q, atau E sama dengan K kali Q dibagi R kuadrat, di mana E itu menunjukkan kuat medan listrik. Satuannya adalah Newton per Coulomb. Kemudian F adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton. Lambangnya adalah F gitu ya. Kemudian Q itu adalah muatan dengan satuannya Coulomb. R adalah jarak benda yang bermuatan listrik. Satuannya meter. Yang keempat, nanti kita akan belajar tentang beda potensial dan energi listrik. Kalian perhatikan di dalam gambarnya Bu Ayi di sini. Ini adalah petir. Pernah kalian melihat petir? Mungkin ketika hujan begitu ya. Nah, kita biasa melihat dan juga mendengar bunyi petir. Nah, saat terjadi petir, muatan berpindah dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Muatan dapat berpindah karena adanya beda potensial listrik. Nah, sehingga karena adanya perbedaan potensial listrik ini, maka terjadilah perpindahan muatan. Beda potensial listrik bisa dihitung dengan menggunakan rumus V sama dengan W dibagi Q, di mana W menunjukkan usaha yang diperlukan atau besarnya energi listrik.
satuannya adalah Joule. Q adalah jumlah muatan listrik dengan satuannya Coulomb. Dan V adalah beda potensial listrik dengan lambangnya V dan satuannya adalah volt. Kemudian ini ada beberapa contoh soal. Ada satu contoh soal. Nah, soalnya sebagai berikut. Dua benda bermuatan A dan B, masing-masing sebesar 8 mikrocoulomb dan 6 mikrocoulomb. Gaya yang timbul saat kedua muatan didekatkan sebesar 270 Newton. Jika konstanta elektrostatis 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per coulomb kuadrat, hitunglah jarak kedua muatan dan besar kuat medan yang dirasakan muatan uji A oleh muatan listrik B. Maka penyelesaiannya dengan tahapan sebagai berikut. Jadi nanti diketahui dulu, ditulis diketahui dulu. Dari soal diketahui bahwa muatan di A itu besarnya adalah 8 mikrocoulomb. Ini harus dirubah dulu. Nah, di sini. Nah, ini harus dirubah dulu satuannya biar mudah begitu ya dijadikan coulomb. Maka sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian muatan B atau Qb itu sama dengan 6 coulomb. Sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian gaya coulombnya sebesar 270 Newton. Dan konstanta elektrostatisnya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per coulomb kuadrat. Kemudian yang ditanyakan dari soal itu adalah jarak dan besarnya kuat medan listriknya. Nah, jadi R dan E. Untuk bisa menjawab soal ini, maka kita akan menggunakan rumus utamanya yaitu F sama dengan K kali QA kali QB per R kuadrat. Diketahui tadi besarnya gaya itu adalah 270 Newton. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per coulomb kuadrat dikalikan 8 kali 10 pangkat min 6 coulomb kali 6 kali 10 pangkat min 6 coulomb dibagi dengan R kuadratnya. Maka di sini R kuadrat itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per coulomb kuadrat kali 8 kali 10 pangkat min 6 coulomb kali 6 kali 10 pangkat min 6 coulomb dibagi dengan 270 Newton. R kuadrat sama dengan 432 kali 10 pangkat min 3 Newton meter persegi dibagi dengan 270 Newton. Maka R kuadrat ketemu 1,6 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Karena di sini masih dalam kuadrat, maka kita cari R-nya. Jadi R sama dengan akar dari 16 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Kenapa di sini menjadi 16? Ini hanya untuk mempermudah hitungan agar bisa diakar. Karena di sini 16, maka pangkat
dari kelipatan 10-nya itu menjadi 10 pangkat min 4. Sehingga ketemu hasilnya R sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Anak-anakku nanti bisa dipelajari lagi untuk menggunakan hitungan matematika. Jadi ini sederhananya akar 16 itu kan 4. Kemudian 10 pangkat min 4 itu di akar. Nah, jadi min 4 pangkat min 4 itu dibagi 2, hasilnya adalah min 2. Sehingga ketemu R-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Karena jarak atau R sudah ketemu, maka berikutnya kita akan menghitung besarnya kuat medan listrik. Dengan menggunakan rumus E sama dengan F dibagi QA. Karena yang ditanyakan adalah kuat medan yang dirasakan oleh muatan uji A. E sama dengan 270 Newton dibagi 8 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Maka ketemu hasilnya adalah 3,375 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Jadi, dari hasil kita menghitung, maka ditemukan atau dihasilkan jarak kedua muatan adalah 4 kali 10 pangkat min 2 meter dan besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan A itu sebesar 3,375 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Nah, demikian yang bisa disampaikan dan dijelaskan oleh Bu Ayi. Jika kalian masih kurang jelas, mungkin nanti bisa japri Bu Ayi, bisa tanya ke Bu Ayi, atau kalian punya guru di rumah, punya orang-orang yang bisa memahami tentang listrik statis, kalian bisa belajar bersama mereka. Untuk selanjutnya, insya Allah nanti Bu Ayi akan kasih tugas ke kalian sebagai latihan, apakah nanti kalian bisa gitu ya ataukah tidak. Nah, jadi dari hasil kalian nanti mengerjakan, itu nanti kalian akan tahu kalian sebenarnya bisa ataukah tidak. Jadi untuk mengetahui seberapa besar sih kalian memahami materi yang dijelaskan oleh Bu Ayi. Oke, begitu saja kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bu Ayi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.